Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, para peserta latihan kepemimpinan dan manajemen santri LKMS 2023 Pondok Pesantren Mahasiswa Universal yang mengambil tema revitalisasi kepemimpinan santri untuk recovery pasca pandemi dan memperkuat martabat kemanusiaan. Alhamdulillah pada malam hari ini, meskipun melalui media online, saya berusaha untuk memaparkan salah satu materi yang diberikan kepada saya, yakni peran agama untuk membangun peradaban. Para santriwan dan santriwati yang berbahagia, sebelum kita membicarakan tentang peran agama untuk membangun peradaban, maka alangkah baiknya kita jelaskan dulu apa latar belakang yang mendasari munculnya tema ini. Para santriwan dan santriwati yang saya banggakan, kekerasan dan ekstremisme keagamaan merupakan fenomena dan tantangan global. Itu yang kita hadapi dewasa ini. Padahal kalau kita melihat cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini merupakan bunyi alinea ke-4 dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena kita berbicara tentang peran agama, maka kita terlebih dahulu ingin menjelaskan apa itu pengertian agama. Dalam bukunya yang sangat berpengaruh yang berjudul The Elementary Form of Religious Life, Emil Durkheim, seorang sosiolog, menyatakan bahwa religion is a unified system of belief and practice relative to sacred thing. Agama adalah kesatuan sistem, keyakinan, dan perbuatan yang terkait dengan hal-hal yang sakral. Ada beberapa sarjana yang menjelaskan tentang potensi agama. Di antaranya adalah Wilfred Cantwell Smith, Alfred North Whitehead, Charles Kimball, Din Samsudin, Kamaruddin Hidayat, dan Maskuri Abdullah. Apa yang dikatakan Smith? Wilfred Cantwell Smith, seorang scholar, seorang sarjana agama dari Kanada, yaitu profesor di dalam bidang comparative religions, termasuk juga merupakan Director for the Study of World Religion pada Harvard University dan pengarang dari The Meaning and End of Religion. Dia mengatakan, I am not saying that religion is good thing. I am saying that it is a great thing. It can make you better or it can make you much worse. Yang artinya, saya sebenarnya tidak mengatakan bahwa agama itu sesuatu yang bagus. Saya menyatakan bahwa agama adalah sesuatu yang besar, great thing. Dan itu akan bisa menjadikan Anda menjadi lebih baik ataupun bisa menjadikan Anda jauh lebih buruk.
Ini menurut Profesor Smith ya. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh eh, atau kita garis bawahi apa yang dikatakan oleh Smith, yaitu it can make you better or it can make you much worse. Agama bisa menjadikan kamu lebih baik dan sekaligus juga bisa menjadikan kamu itu lebih buruk. Gitu. Wilfred Scatswill, Theology of the Words, itu pengarang Theology of for the Words. Kemudian apa yang dikatakan oleh Alfred Not Whitehead. Alfred Not Whitehead menyatakan it may be very evil. Alfred Not Whitehead dalam bukunya Religion in the Making, dia mengatakan your character is developed according to your faith, and what should emerge from religion is individual worth of character. But what is positive or negative, good or bad, religion is by no means necessarily good. It may be very evil. Ya, apa maknanya? Karakter Anda itu akan ditentukan, akan berkembang sesuai dengan keyakinan Anda. Dan apa yang muncul dari sebuah agama mestinya adalah karakter individu. Tetapi karakter itu terkadang positif dan terkadang negatif. Karakter itu terkadang bagus dan terkadang buruk. Agama tidak selalu berarti membawa kebaikan. It may be very evil. Terkadang agama itu juga bisa membawa keburukan. Itu menurut Whitehead dalam bukunya Religion in the Making. Nah, ini saya ingin tegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Whitehead. What should emerge from religion is individual words of character, but what is positive or negative, good or bad, religion is by no means necessary good. It may be very evil. Gitu. Jadi terkadang juga agama bisa membawa keburukan. Kemudian kita coba sarjana Indonesia seperti Profesor Din Samsudin. Profesor Din Samsudin menyebutkan dalam papernya yang berjudul The Role of Religion in Promoting Intercultural Understanding Towards Sustainable Peace, ini ditulis tahun 2006, menyebut 3 karakter agama yang dapat memicu konflik dan disharmoni. Apa itu 3 karakter agama yang bisa memicu konflik dan disharmoni? Pertama adalah absolutism. Absolut itu perasaan bahwa dirinya adalah yang paling benar, mutlak, kira-kira seperti itu. Kemudian ada karakter dari agama itu ekspansionisme, ingin mengembangkan apa yang menurut keyakinannya benar, ingin dipaksakan, kira-kira diekspansi, diperluas kepada orang lain. Kemudian karakter yang ketiga adalah a penetrative tendency into non-theological areas such as social, politik, ekonomi, dan kultur. Agama itu juga kemudian masuk atau kecenderungan untuk masuk kepada bidang-bidang yang di luar teologi, di luar wilayah teologi seperti wilayah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ini adalah 3 karakter agama yang dapat memicu konflik maupun memicu disharmoni menurut Profesor Din Samsudin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi ini saya ulangi lagi, 3 karakter agama yang dapat memicu konflik dan disharmoni adalah absolutism, expansionism, dan penetrative tendency into non-theological areas such as social, politik, ekonomi, and culture. Kemudian kita lihat pandangan profesor lain, profesor Indonesia yang lain, yaitu Kamarudin Hidayat. Beliau sekarang menjadi rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Saya kutip dari tulisan beliau yang dimuat harian Kompas tahun 2017. Beliau mengatakan, agama terkadang menjadi pilar dan pendorong majunya peradaban dan perdamaian, dan terkadang menjadi sumber disintegrasi dan perang. Ini kata-kata beliau. Agama
terkadang menjadi pilar dan pendorong majunya peradaban dan perdamaian, dan terkadang menjadi sumber disintegrasi dan perang. Itu multi peran agama. Agama itu memiliki banyak peran. Mas Kuri Abdullah ini juga dalam tulisannya yang sempat ditulis di Harian Kompas, beliau menyebut apa itu 3 peran agama. Agama bisa menjadi sebagai ideologi, agama sebagai sumber etik, moral, dan spiritual, tetapi agama juga bisa diposisikan sebagai sub-ideologi dalam konteks, tentunya dalam konteks Indonesia ya. Nah ini sumbernya adalah Kompas 25 Februari tahun 2000. Kemudian apa peran agama bagi masyarakat Indonesia? Peran agama meskipun dengan plus minusnya seperti tadi dikatakan oleh para pakar, agama itu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena Indonesia ada di peringkat teratas atau merupakan negara paling religius di tingkat dunia. 98% masyarakat Indonesia menganggap agama itu penting bagi hidup mereka gitu. Itu berdasarkan survei Pevrif, lembaga survei internasional. Nah, kita lihat bagaimana pandangan Charles Kimball yang memperingatkan tanda-tanda kapan agama itu bisa berpotensi menjadi bencana. Dalam bukunya When Religion Become Evil, 5 Warning Sign, kala agama jadi bencana, 5 tanda peringatan. Agama berpotensi akan menjadi bencana bila ada tanda-tanda seperti berikut. 1. Absolute truth claim. Adanya klaim absolut, kebenaran yang absolut. Kemudian yang kedua ada blind obedience, ketaatan yang membuta. Establishing the ideal time, ingin mengembalikan masa lalu yang ideal. The end justifies any means, dan tujuan menghalalkan segala cara, dan andai kata sudah digunakan untuk declaring holy war. Itu adalah tanda-tanda peringatan bahwa boleh jadi agama itu juga bisa menjadi sumber bencana. Nah, kembali ke declaring holy war itu karena pada saat perang itu dikombinasikan, dilegitimasi, dijustifikasi oleh agama, maka yang terjadi adalah apa yang disebut dengan holy war. Nah, bentuk perang dalam konteks sekarang ini adalah ada 5 bentuk perang ya dalam konteks kontemporer ya. Ada geopolitik war seperti Rusia dan Ukraina misalnya. Kemudian sekarang juga ada war against the disruptive effect of globotic. Jadi ada perang yang terhadap gangguan-gangguan, efek-efek gangguan dari globalisasi dan perkembangan otomatisasi, yaitu the combination of globalization and automation, including artificial intelligence and robotic. Ini juga sesuatu yang mengganggu umat manusia. Kemudian war against climate change, perang terhadap perubahan iklim, war against food pandemic. Meskipun kita bisa dikatakan dunia, khususnya Indonesia, dikatakan relatif berhasil mengatasi COVID, tetapi pandemik sebenarnya masih tetap menjadi ancaman umat manusia di masa-masa yang akan datang. Jadi war against food pandemic. Jadi sudah diramalkan bahwa manusia ataupun umat manusia di dunia ini itu nanti bukan hanya kemarin itu adalah COVID-19 adalah pandemik yang terakhir, tetapi juga akan menghadapi pandemik berikutnya. Kemudian yang kelima adalah war against rising income and wealth inequality, perang terhadap munculnya ataupun meningkatnya inequality atau pendapatan antara income and wealth inequality. Rising income and wealth inequality itu meningkatnya pendapatan, tapi disertai dengan gap pendapatan di dunia itu adalah semakin tinggi, tetapi gap jurang pemisah antara yang kaya dan miskin juga semakin tinggi.
Kemudian apa yang ingin dibawa oleh Islam? Yang dibawa oleh visi Islam adalah membawa visi yang rahmatan lil alamin, yaitu dengan cara membangun harmoni, membangun toleransi, membangun moderasi, dan membangun semangat inklusif baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ya, kita kembali kepada konteks Indonesia, misalkan kita lihat dalam lambang-lambang ya, ikhtiar NU untuk membangun peradaban itu terlihat dari lambangnya. Jadi lambangnya bola dunia, di dalam tengah-tengahnya ada peta Indonesia, ada juga Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Jadi itu mengindikasikan bahwa NU juga ingin berkontribusi atau sebagai apa itu lembaga agama ikut ingin berkontribusi bagi peradaban dunia dengan caranya sendiri, yaitu misalnya di sini ada apa itu lambang, ada bintang 9 yang diartikan sebagai nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian 4 mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, itu yang digunakan oleh NU dengan caranya sendiri. Kemudian melalui lambang yang kita lihat di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu juga ada upaya untuk membangun peradaban dunia melalui matahari yang dilambangkan sebagai matahari yang menyinari dunia tapi dengan spirit asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu digunakan untuk spirit menyinari dunia sehingga dunia itu peradaban umat manusia di atas bumi ini adalah berjalan sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Persis itu juga sama, ingin membangun peradaban dunia yang bisa kita lihat dari lambangnya, yaitu melalui apa yang disebut yadullah ma'al jamaah, yaitu dengan menggalang semangat persatuan, semangat kebersamaan, dan dengan mengajak wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, itu dengan berpegang kepada tali Allah dan juga dengan tidak melakukan perpecahan di antara umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, kenapa agama itu penting untuk membangun peradaban? Karena menurut Hans Kung, no peace among nation without peace among the religion. Tidak ada perdamaian di antara bangsa-bangsa tanpa adanya perdamaian di antara agama-agama. Dan tidak ada perdamaian antara agama-agama tanpa adanya dialog antar agama-agama, dan tidak ada dialog antar agama-agama tanpa adanya upaya untuk melakukan investigasi, melakukan kajian yang mendalam tentang dasar-dasar sebuah agama. Itu kata Hans Kung, seorang teolog Katolik ya. Jadi ini apa itu? Kapan agama itu menjadi bencana? Dalam tulisannya Charles Kimball itu adalah kita kembali kepada pada saat agama itu menjadi absolute truth claim, blind obedience, establishing the ideal time, the end justifies any mean, declaring holy war, itu adalah sudah tanda-tanda bahwa agama itu adalah jangan-jangan nanti akan membawa bencana ataupun bukan membawa peradaban yang mulia, yang agung, tetapi malah menghancurkan peradaban itu sendiri. Sehingga salah satu tantangannya adalah agama mencoba merebut hegemoninya dengan kekuasaan politik. Itu yang salah satu ungkapan yang dikemukakan oleh Gunawan Muhammad ya. Tentang bagaimana peran agama. Agama mencoba merebut ekonominya dengan kekuasaan politik. Tapi kekuasaan politik adalah proses yang terjadi di dunia yang berdosa. Kalaupun agama menang atau merasa menang, ia tak akan bisa membuat hidup jadi 100% suci. Jadi itu harus dikembalikan kepada perannya yang luhur, perannya yang benar, yaitu sebagai landasan etik, moral, dan spiritual, kira-kira seperti itu, sehingga tetap akan mengawal peradaban tetapi tidak terlalu masuk di dalam kehidupan duniawi.
Wallahu a'lam. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.